Malam, selamat siang, pagi pada Bapak Ibu sekalian, dan kapanpun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Saya di sini akan jelaskan tentang perbankan digital untuk mata pelajaran manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Awan Jatmiko dari program studi manajemen. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4 garis besar, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah nasabah atau manfaat layanan perbankan digital bagi nasabah. Dan yang kedua, fitur perbankan digital untuk pelaku usaha atau UMKM. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah solusi yang mungkin menjadi pilihan bagi perbankan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Jadi langsung saja Bapak Ibu, kita masuk ke manfaat perbankan digital bagi nasabah. Uh, Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini hampir semua layanan yang ada di bank konvensional sudah uh, dapat dilakukan dengan cara online, hanya melalui dengan media handphone. Kita sudah bisa melakukan hampir keseluruhan kegiatan perbankan, yaitu salah satu manfaat dari berkembangnya teknologi dewasa ini. Dan yang pasti karena salah satu fitur yang ditawarkan oleh bank adalah transfer antar bank. Kita pasti semua hampir tiap hari menggunakan fitur ini, dan fitur ini salah satu layanan atau fasilitas yang sangat berguna bagi kita semua, Bapak Ibu. Kemudian selain transfer, kita bisa melakukan pembayaran tagihan, misalnya kita beli Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kalau dahulu kita harus bayar ke teller, harus antri, harus pagi atau maksimal sore, ataupun paling mudah pun harus ke ATM, kita harus berangkat. Dewasa ini kita bisa melakukan semuanya hanya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, bank-bank mulai menawarkan fitur investasi ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu terobosan mungkin untuk mencoba mewadahi kebutuhan konsumen, dan tentunya kita sebagai nasabah sangat terbantu dengan ini. Hal ini juga yang sering, dan saya yakin semua nasabah pasti merasakan manfaat dari adanya fitur ini. Kemudian salah satu atau fitur lainnya dari perbankan digital adalah kita bisa mengakses informasi keuangan kita yang mungkin dulu kita harus ke bank untuk minta rekening kurang, kita harus antri, kemudian kita harus menyempatkan waktu hanya untuk melihat catatan buku rekening kita. Sekarang kita sudah bisa melakukannya tinggal dengan 1-2 klik, kemudian semua daftar transaksi yang pernah kita lakukan dapat ditampilkan. Selain itu Bapak Ibu, di layanan perbankan digital kita bisa melakukan integrasi fitur keuangan. Sebagai kita tahu, kita
bisa menyambungkan antara m-banking dengan e-wallet sehingga bisa membuat efisien dan meringkaskan waktu kegiatan keuangan kita. Dan tentunya semua fitur ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di kotaan, masyarakat yang ada di daerah tertinggal 3T pun sebenarnya bisa mengakses ini. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin menjadi tantangan bagi mereka. Tantangannya apa saja? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke manfaat perbankan digital untuk pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM. Yang pastinya dengan adanya perbankan digital mereka bisa melihat laporan keuangan sama dengan nasabah mungkin. Kalau kita sebagai konsumen perorangan bisa melihat rekening koran pribadi kita untuk melihat daftar transaksi. Begitu juga untuk pelaku UMKM yang saya temui bahwa mereka bisa melakukan dan melihat laporan keuangan secara mudah untuk mengaksesnya dan secara elektronik dan real time secara nyata. Dengan adanya kemudahan untuk melihat laporan keuangan tersebut, kita bisa pelaku UMKM bisa melakukan pembukuan atas usahanya dengan tentunya dengan lebih mudah dibanding dengan mencat dengan pencatatan manual yang itu tentunya sangat riskan, hilang dan lain sebagainya. Manfaat dari kedua fitur ini tentunya bagi pelaku UMKM yang saya temui mereka bisa memproyeksikan eh, pendapatan ke depannya ataupun untuk melihat eh, tren usahanya seperti apa ke belakang, bagaimana dengan pendapatan pengeluaran, apakah ada yang perlu diefisiensi atau enggak, apakah ada pendapat pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Selain itu, Bapak Ibu, dengan perbankan digital, mereka bisa untuk mengakses baik pinjaman digital, fasilitas modal kerja, ataupun program subsidi lainnya. Mereka dengan mudah, mungkin dengan hanya bermodalkan handphone, mereka bisa mendapatkan pinjaman yang sudah ada di fitur digital banking saat ini. Mereka hanya tinggal upload beberapa dokumen dan ya dengan mudahnya mereka mendapatkan bantuan itu. Tentunya dengan kemudahan ini Bapak Ibu, mereka bisa mengakses pembiayaan yang memadai sehingga bisa dengan potensi itu untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, kemudian salah satu manfaat bagi UMKM atau pelaku usaha tentunya yang seperti kita semua gunakan adalah kris. Dengan adanya kris, semuanya menjadi lebih mudah bagi siapapun, baik bagi pelaku usaha maupun bagi nasabah, karena kita tidak perlu ribet untuk membayar dengan cash. Begitu juga dengan pengusaha, mereka tidak perlu menyiapkan kembalian uang kembalian yang tentunya akan meribetkan catatan keuangan mereka karena mereka harus melakukan persediaan uang, guys. Dengan kris juga mereka lebih bisa menawarkan nilai lebih kepada konsumen bahwa usaha mereka sekarang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih pembayaran yang akan mereka gunakan. Yang saya temui Bapak Ibu dewasa ini sekarang konsumen cenderung memilih untuk meng, apa ya
untuk berbelanja atau membeli di warung-warung yang sudah menyediakan layanan kris dengan yang pasti dengan karena alasan kemudahan. Nah, kondisi saat ini atau kondisi itu harusnya bisa ditangkap oleh pelaku usaha dengan adanya kris ini. Dan ini adalah langkah yang menurut saya bagus bagi perkembangan ekonomi kita. Selain itu, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa di laporan keuangan perdagangan Amerika, kris ini menjadi salah satu senjata yang mungkin akan berbahaya bagi mereka karena adanya kris ini bisa memangkas banyak biaya dan banyak step untuk melakukan suatu transaksi perdagangan. Sehingga harapan saya kris ini tetap menjadi standar ya, standar pembayaran dan semoga kedepannya bisa diperluas lagi jaringan layanan kris ini. Kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Kebetulan Bapak Ibu, saya bekerja di bidang yang memiliki background terkait dengan ekonomi dan juga kebetulan ada di salah satu daerah yang 3T. Sayangnya semua kemudahan yang ada di depan tersebut memiliki hambatan. Kami yang ada di perbatasan ataupun di daerah tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia mengalami keterbatasan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk digital banking, yaitu teknologi. Di daerah 3T, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama, sinyal itu sangat susah. Bahkan tidak setiap hari ada sinyal. Kadang tertentu, kadang ada, kadang bahkan bisa padam seharian. Sehingga layanan digital perbankan tidak bisa digunakan di sana. Dan itu menjadi dan itu adalah realita yang terjadi di lapangan. Sampai dengan saat ini, atau mungkin hanya 5% dari pelaku UMKM yang ada di daerah 3T yang menyediakan kris karena ibarat ya antara ada dan tiada kris itu. Meskipun ada, tapi kami mengalami terbatasan internet dan jarang digunakan. Yang kedua yang dihadapi kami di daerah 3T adalah bahwa pelaku UMKM atau pelaku usaha yang ada di daerah 3T itu belum mengenal sepenuhnya apa itu kris. Mereka masih awam terkait dengan teknologi, Bapak Ibu. Jangankan dengan kris. Mungkin di sini itu masih di zaman Facebook, Bapak Ibu. Instagram belum terkenal, bahkan TikTok pun masih jarang yang menggunakannya. Lebih banyak Facebook untuk bermedia sosial, bahkan untuk transaksi jual beli. Dan itu menjadi penyebab yang dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan digital. Ditambah lagi dengan kondisi bahwa masyarakat di 3T itu memiliki tingkat pendidikan yang boleh dikatakan belum setara dengan yang ada di Jawa, Bapak Ibu, atau di bagian Indonesia lainnya. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan transaksi jual beli masih ditemui menggunakan metode barter, Bapak Ibu. Mereka masih menyimpan uang dalam bentuk cash. Mereka
eh, menggunakan uangnya atau menyimpan uangnya secara manual. Mereka tidak, jangankan investasi itu terlalu sesuatu yang mewah mungkin. Mereka tidak ya mengenal itu apa itu banking. Mereka tidak tahu itu karena akses pendidikan juga terbatas, sehingga untuk literasi keuangan masih dibilang cukup perlu cukup di bawah standar. Eh, Kenapa tantangan itu semua hadir Bapak Ibu? Sebenarnya salah satunya adalah akses ke perbankan yang konvensional saja itu susah Bapak Ibu. Kami menghadapi tantangan akses dan geografi karena susah secara jarak dan bentangan alam untuk melakukan, atau bank terdekat kami itu berjarak 2 jam dari tempat kami, sehingga jika kami akan melakukan tarik tunai dan lain sebagainya, itu kami harus ke kota terdekat yang kurang lebih berjarak 2 jam. Dan itu menjadi alasan juga kenapa literasi keuangan di daerah 3T itu juga rendah. Mereka belum sepenuhnya ngerti tentang konsep atau proses bisnis suatu bank. Nah, solusi yang bisa ditawarkan. Satu yang penting bagi masyarakat di daerah 3T atau di daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan seperti di sini, bahwa eh, mungkin bisa dimulai dari hal yang paling dasar, yaitu di program literasi digital. Masyarakat perlu mulai dikenalkan dan dikenalkan tentang teknologi, tentang eh, pelatihan yang tentunya sumber dayanya mudah diakses. Masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait bahwa proses bisnis dewasa ini sedang digitalisasi karena meminimalisir risiko keamanan, juga menambah efisiensi. Menurut saya, pemerintah dan bank-bank BUMN khususnya eh, mulai harus menilik program ini dan berani harus eh, mempenetrasi lebih jauh pada saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T. Nah, eh, namun eh, program literasi itu harus dikemas dalam suatu acara atau pelatihan yang interaktif, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memberikan pelatihan kepada mereka dengan eh, bentuk webinar secara formal. Itu terlalu, ya mungkin mereka akan paham, tapi setelah itu tetap lupa lagi. Atau mungkin tidak tahu. Tapi lebih dikedepankan pola-pola yang bersifat humanis yang menyasar dari bawah, mulai dari pendekatan sosial, pendekatan kultural. Itu adalah salah satu atau mungkin cara efektif untuk memberikan pola pelatihan atau pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan digital khususnya. Tentunya pola pelatihan dan pola pemahaman literasi digital harus diberikan dalam kombinasi fisik dan digital. Ketika sudah uh, menyentuh
sosial mereka, kultural mereka, hati mereka, barulah, pemerintah menawarkan atau memperkenalkan program-program perbankan digital yang ada. Yang kedua, eh, bahwa tidak seperti di kota, Bapak Ibu, masyarakat di daerah 3T harus diberikan bimbingan yang bersifat hybrid dan itu harus menempel terus Bapak Ibu mereka. Jika tidak, eh, akan sangat susah dan mungkin akan sia-sia